Oke, teman-teman, ini sekarang saya berada di Glory 580 15 Turbo CVT. Dan di depan itu ada tempat pengujian berupa tanjakan, ya Om Jusri ya, di mall yang kemiringannya itu 9 sampai 11 derajat, dan itu udah lumayan tuh sebenarnya. Ditambah lagi, teman-teman bisa kelihatan di sini ada 7 orang penumpang yang bobotnya tuh minimal mungkin saya 60 kilo, 60 sampai 90 kilo dikali 7 orang. Jadi ya kita bisa mengatakan bahwa beban mobil ini penuh. Nah, Om Jusri, ada nggak kira-kira trik untuk menaklukkan tanjakan secara aman dan nyaman? Oke, ada pedoman mengemudi di tanjakan, ya, di mana diawali adalah memastikan kondisi kendaraan laik, ya, laik dioperasikan. Kemudian ketika kita akan berkendara, udah pasti kita harus berkendara dengan kondisi kendaraan yang laik. Pastikan ketika tanjakan itu panjang dan agak curam, melebihi dari 6 derajat, sebaiknya Anda menggunakan low gear. Low gear artinya kalau di mobil-mobil Matic, itu yang Matic yang biasa lama, itu kita pindahkan di 2 atau 1. Kalau di mobil CVT kita pindahkan ke sport mode, itu masukin di gigi 1 gitu. Kalau dia satunya dia stop and go karena kondisi macet, tetap aja pakai gigi 1. Gitu ya, kecuali dia panjang dan agak lancar, mungkin Anda bisa 2. Berarti sport mode, lalu masuk ke manual mode yang colok gigi 1. Kemudian soal traction control gimana Om Jusri? Traction control adalah ketika Anda berpikir Anda akan stop and go. Kalau seandainya Anda tidak melihat traffic, tidak ada, Anda mengantisipasi lintasan, tidak ada stop and go, Anda nggak perlu matikan traction control. Pedoman kita stop and go, begitu berhenti, injak rem, kemudian parkirkan, set parking brake, kemudian pindahkan gigi di netral. Kemudian setelah beberapa saat, jalan terus. Setelah beberapa saat, Anda tambahkan kecepatan atau akselerasi putaran RPM-nya naik secara bertahap. Berarti itu teman-teman ya, ada 4 trik. Pertama, yang saya lakukan sekarang udah di S atau di mode manual nih. Di 1, parkir dulu. Kemudian remnya parkir. Tapi kan juga ada hill hold control ya di DFSK ya. Nanti, jadi ada pendamping, sama pun dengan keadaan kondisi manual. Jadi pertama, berhenti ketika Anda stop, berhenti supaya beban kerja rem tidak terlalu panas dan persneling tidak panas fluidnya. Pastikan persneling dalam kondisi netral kalau Anda berhentinya agak lama. Karena kalau Anda masukin 1, itu idling begini, sama saja beban transmisi berat. Sistem transmisi akan panas, dan ini akan mengurangi tenaga optimal yang disalurkan dari mesin ke roda gitu. Jadi N dulu nih, kita bicara gini, N. Ini P ya, semua udah P. Nah, kemudian waktu kita mau start, pastikan kita masukin dulu 1. Kemudian kaki kanan kita rilis, pindah ke gas ya, nanti pindah ke gas. Tapi jangan terlalu lama, jangan melewati period time atau 3 detik tadi. Begitu kaki kanan sudah siap di gas, begitu ada gerakan bergerak 1200, ini P di rilis. Saya coba sekarang. Prinsipnya sama dengan perlakuan kita mengemudi mobil manual. Siap. Coba sekarang, teman-teman. Saya lepas kaki dari rem. Jalan. 1200 naik. Diinjek gas secara bertahap. Dan teman-teman, sekarang di percobaan kedua, metodenya sama seperti tadi yang disarankan oleh Om Jusri. Bedanya adalah sekarang saya akan mematikan traction control. Artinya transmisi sudah di mode manual di 1, lalu nanti di gas akan diinjak secara gradual yang dimulai dari 1200. Mestinya sih kalau pengemudinya nggak panik ya Om ya, kalau nggak panik mestinya nggak ada masalah. Artinya kita tetap bisa menaklukkan tanjakan dengan baik. Dan by the way, ini di Glory 580 ada hill hold control yang menahan mobil supaya nggak meluncur turun ketika kaki dilepas dari rem. Itu menambah PD sih. Jadi kalau mobil mundur tiba-tiba karena tanjakan, kan biasanya orang bikin panik ya. Nah, dengan hill hold control mestinya lebih terkendali lah. Sekarang kita coba. 1, 2, 3, lepas kaki dari rem, gas.
1200, nanjak pelan-pelan. 1200 biasa aja dia naik. Nah. Dan teman-teman, sekarang simulasi berikutnya adalah ini dari D, saya colok ke 1, kemudian traction control off, dengan simulasi seandainya pengemudinya panik. Nah, panik dalam arti rem sudah dilepas, lewat dari masa periodnya hill hold control lebih dari 3 detik. Terus kalau misalnya diinjek gas tiba-tiba ngepol, apa yang terjadi sih? Oke. Sekarang kita coba. Lebih dari 3 detik. Nah, udah mulai turun, gas. Oh, memang nggak sampai yang spin banget, Om. Tetap berusaha mengalir tenaga karena memang ada lag-nya juga. Karena mobil ini adalah CVT. Kalau mobil ini matic biasa atau manual itu langsung spin. Oke, jadi yang menahan mobil untuk nggak spin pun dari transmisinya. Iya, iya. Karena penghantaran tenaga dari mesin ke roda dengan CVT itu orientasinya supaya sehalus mungkin gitu ya. Sehalus mungkin, makanya nggak begitu terasa. Ya. Gejala spin juga ada keuntungan di CVT itu, satu engine brake-nya besar, kedua dia perpindahannya halus. Ya. Segala perlakuan yang kita berikan input di throttle itu nggak langsung terasa di penggerak roda kan. Ya, artinya Om, kalau misalnya ditanjakan terus dia hill hold control udah lewat lalu dia meluncur turun terus diinjek gaspol gitu, nggak masalah juga karena CVT nggak ngebuat mobil jadi spin atau bahkan overspin gitu kan ya? Oh enggak, tetap. Kalau ini karena kebetulan tenaganya kecil ya, 1500. Kalau dia power ataupun besar, tetap aja kalau kita tidak ada traction control dia akan spin. Oke. Dia akan spin. Nah, berarti kalau tergantung dia pakai dari jenis mobilnya dulu, tergantung dari tenaga dan torsinya sebesar apa dulu gitu Om ya? Betul. Oke. Dan teman-teman, sekarang kita udah berada di Mall Arta Gading, Jakarta bersama Mas Iwan dan mobilnya tentu Glory 580. Nah, ini kita akan mencoba di tempat yang persis yang sebelumnya itu dipakai oleh tim DVSK untuk menguji langsung bagaimana DVSK Glory 580 menangani tanjakan. Tanjakannya adalah di sini. Diam, persis, lepas rem, gas. Ya bisa memang, nggak ada masalah, persis seperti yang waktu itu diadakan oleh DVSK dan waktu itu malah 7 orang penumpang dan fine aja bisa. Ini semuanya nyala, dalam arti traction control on, ini di D bahkan belum yang S, selalu AC pun juga nyala gitu, jadi memang nggak masalah sih kalau yang ini. Masalahnya adalah begitu kita di tanjakan yang curam, seperti yang saya alamin kemarin dulu, panik, Ya. apalagi orang biasa ya, panik, nggak ngerti apa-apa, main di gas, di gas penuh itu tidak ada gerakan apapun dari mobilnya. Oke. Begitu mulai bergerak, dia malah langsung turun RPM-nya otomatis sendiri. Nah ini yang harus kita lihat itu actionnya. Tapi ini jalan memang lumayan sempit. Mas Iwan by the way lewat sini waktu itu untuk wisata? Saya mau ke Bukit Warwangi pada waktu itu. Okay. Mobil baru sebulan kalau nggak salah. Saya mau coba ke Bukit Warwangi, ternyata sampai sini nggak bisa naik. Oke. Jadi waktu itu tidak bisa naik. Untungnya banyak orang. Waktu itu banyak lagi orang yang hiking ya, didorong rame-rame sampai ke atas. Berapa orang waktu itu di mobil? 5 orang. 5 orang. Terus semua orang saya turunkan, saya matiin, AC saya matiin, terus drive mode, ke sport mode, gigi 1, sudah, kan itu, dan saya gas. Pada waktu itu, jadi di sport mode dan gigi 1. Gigi 1 traction control off. Traction control nggak off waktu itu. Saya nggak ngerti tentang trik tentang traction control. Oke.
Saya nyalakan terus, dan begitu dia deteksi slip, dia akan langsung dia kurangi tenaganya dengan RPM-nya dikurangin, sehingga kehilangan momentum lagi kan, kehilangan spooling tadi. Begitu masalahnya. Berarti nanti akan kita coba dulu di D, belum yang S bahkan, lalu traction control juga masih on, AC pun juga nyala ya? Iya, dan standing start. Oke, sekarang percobaan pertama teman-teman. Ini saya bersama ownernya langsung, Mas Iwan, dan saya yang bawa mobilnya dengan perlakuan yang wajar banget, artinya di posisi D. Lalu traction control juga on, lalu AC juga nyala. Kita coba melewati tanjakan Karoya. By the way, ini jalannya memang lumayan sempit. Lebar jalannya ya, nggak nyampe 3 meter, nggak nyampe 4 meter, ini jelas nih 2,5 meter kali ya Mas Iwan ya? Iya. Ini secara tenaga sebenarnya cukup, 150-an dk, 200 Newton lebih gitu ya, 200 Newton meter. Untuk bobot 1,5 ton lah kira-kira. Cuma memang karena turbo, jadi peak power-nya itu di RPM yang tinggi, nggak seperti NA. Nah, ini udah mulai. Nih. Oke, lalu transmisi tadi secara otomatis langsung rasionya pulley-nya langsung digedein, turunin. Nah, ini udah mulai berusaha nih. Ini kita di kecepatan 19-an, 20-an km per jam. Jadi ya sempet putarannya menurun. Ibaratnya ini kalau gear, ini kayak gigi tinggi lalu diganti gigi rendah. Pulley rasio kecil digedein. Nih deg-degannya real nih Mas Iwan. Soalnya kalau nggak bisa nanjak ribet banget. Nih yang paling tinggi nih. Oke, ini ya? Rasanya ini yang paling tinggi. Oke, sekarang saya coba berhenti di sini ya. Standing start. Sekali lagi dengan posisi D, traction on, AC nyala. Coba sekarang. Agak merayap. Tapi bisa Mas Iwan. Oke, saya coba sekali lagi berhenti ya. Tadi bisa jalan tuh. Rem, gas. Oke, mundur. Rem, gas. Oke, nggak bisa yang di sini. Ini emang agak curam nih. Ntar di titik ini kita ulang lagi. Sekarang sekali lagi coba. 3 kali ya. Ini dengan injekan gas yang saya lakukan secara gradual tetap nggak bisa. Oke, sekarang saya masuk AC, saya matiin dulu. Oke. Apakah bisa? Coba. Udah mati. Nggak bisa. Oke. Sekarang di D. Masuk di S. S saja. Hazard dulu. Nggak bisa juga, oke. S1 coba, S1. S1. Oke, sekarang S1 kunci. Oke. Lumayan juga nih. Kendaraan lain udah mulai nunggu. Oh. Sekali lagi. Ini dengan posisi S1, AC mati. Oke. Sekarang traction control off. S1. Mundur dulu deh. Bener nih Mas Iwan. Ini kritis kita nih. Tapi kita tahu tadi yang di sana bisa, jadi kita pakai mundur lagi. Ini akhirnya kita mundur dulu teman-teman, sekitar 20 meter dari titik yang tadi kita standing start, yang jalannya agak landai tanjakannya. Nah, udah dapet nih nyampe 2000 rpm lebih, baru bernafas, momentum. Tadi tanjakan yang kita lewatin yang ini. Wah, jadi lumayan pelik nih, kebayang kalau penuh gitu mobilnya pasti akan lebih struggle lagi nanjaknya.
Aduh. Memang yang agak ngeri kalau papasan ya. Papasan terpaksa berhenti dan standing start. Iya. Di belakang ada mobil. Sudah tidak mungkin bisa lewat lagi. Yes. Nah, kalau ini momentum nih. Cuma nih kalau misalnya ketemu papasan, aduh ribet banget nih, nanjak dan belok. Udah. Oke. Dan ini pakai D ya, bukan pakai S ya. Iya. Ya teman-teman, jadi saya sama Mas Iwan menuju ke tanjakan yang tadi kita lewatin, itu mendingan jalan kaki aja. Karena jalannya sempit, mobilnya nggak bisa parkir di tanjakan itu. Nggak ada space. Gitu, dan kita nanti di sana niatnya pengen tahu seberapa curam sudut tanjakannya. Gitu. By the way Mas Iwan, Mas Iwan tuh basicnya engineer ya berarti ya? Iya, Orang saya teknik engineer. ya? Saya boleh tahu dong, kenapa pilih mobil Cina? Karena kita mesti mengakui bahwa mobil Cina dibanding mobil Jepang, mobil Eropa, mobil Amerika gitu ya, nggak lebih dulu di Indonesia gitu ya. Belum sepopuler mobil-mobil yang udah ada duluan gitu. Kenapa mobil Cina? Yang pertama adalah saya lihat fitur, spesifikasi teknis. Oke. Spek apa fitur? Spek dan fitur lah, spek yang utama. Yeah. Spesifikasi teknis, saya butuh mobil saya kecil yang lama-lama. Saya butuh mobil yang buat 7 orang. Oke. Yang buat 7 orang dan ground clearance-nya tinggi. Oke, SUV 7 penumpang. Tapi saya tidak mau yang leather frame. Oke. Saya hanya mau yang monokok. By the way teman-teman, ini ada R3 nih lagi nanjak nih. Cuma dia rolling start, momentum. Oke, terus monokok. Monokok. Pilihan tidak banyak waktu itu. Pilihan adalah CR-V, terlalu mahal kalau menurut saya. Atau Nissan X-Trail, tidak 7 penumpang. 7 penumpangnya terbatas, yang paling belakang. Yeah. Terus yang ketiga ya sama mahalnya ya, kelasnya di atasnya ini. Terus waktu itu sempat saya berpikir untuk expander, karena ground clearance-nya cukup tinggi. Yeah. Saya bandingkan dengan DFSK waktu itu. Almas belum keluar ya waktu itu ya. Almas belum keluar. Saya bandingkan dengan DFSK. Wah, speknya jauh banget dengan harga yang hampir sama. Mirip-mirip lah harganya. Yeah. Speknya jauh di atasnya. Kebayangkan ada turbonya, ada CVT-nya. Sementara kompetitornya natural aspirated dan terkonverter aja. Yeah. Nah, itu saya pikir pasti efisiensi akan lebih tinggi. Nah, di situ dan saya dapat offer yang sangat bagus waktu itu. Harga di diskon karena mungkin pembeli awal ya. Saya ambil lah waktu itu. Gitu. Ngambilnya di mana waktu itu? Di DFSK Kranji yang di Bekasi. Oh, kok Kranji bro? Rumahnya waktu itu bukan saya di Cilegon? ngambilnya di pameran. Oh. Saya lihat di pameran, karena di pameran kan kita bisa bandingin pameran langsung apa, ya. Mas? Gias kalau nggak salah, atau IEMS ya, di tahun 2019. Oke. 2019 saya dapat mobil bulan Agustus. Oktober saya naikin ke sini. Ya. Oke, lanjut lagi. Itu berarti pertimbangannya yang pertama dari spek, lalu fitur juga termasuk tadi ya? Fitur ya jelas. Karena ada cruise control. Jadi mobil ini tujuan saya pakai untuk jarak jauh saja. Oke, teman-teman, ini di tanjakannya kita ukur dengan aplikasi seberapa curam derajatnya. 15 nih ya. Jadi kenapa saya klaim? Jadi awalnya itu begitu saya ngalami masalah ini, saya langsung kirim email. Saya dibayar kerja di perusahaan asing oil and gas yang klaim itu within 48 hours. Itu harus di follow up oleh kami. Nah, harapan saya adalah saya kirim email ke Sekon Indonesia dan China. Terkait masalah ini mobil nanjak dengan masalahnya, kronologisnya lengkap dengan nomor rangka, chassis, nomor mesin komplit, biar dia bisa ngelacak dengan cepat. Harapan saya ada engineer yang kontak saya, follow up untuk melihat di sini gimana, apakah apa actionnya. Waktu itu saya belum tahu masalah traction control. Nah, tapi tidak pernah ada action apapun. Jadi sebenarnya harapan pertamanya Mas Iwan tuh lebih ke ada feedback dari mereka, lalu setidaknya dikasih solusi apa kayak gimana gitu ya. Betul. Oke.
Dan ini tidak ada action sama sekali. Sampai Mas Bowo angkat, saya baru ingat itu setahun yang lalu masalah saya. Oke. Oh, jadi Mas Iwan ngeliat di YouTube ya? Iya, betul. Oke. Saya ngeliat itu. Nah, waktu itu juga action yang saya lakukan, saya coba ke call center. Call center DFSK hanya bilang suruh hubungi dealer. Oke. Saya hubungi dealer, mobil ditarik ya. Seperti itulah ceritanya. Tapi by the way, mobilnya Mas Iwan soal servis perawatan rutin ya? Rutin. Malah over saya. Jadi standarnya 10.000. Saya di 5.000 udah saya ganti olinya. Oke. Karena saya tahu ini turbo. Kotorannya banyak. Cleaningnya harus lebih sering. Kalau bensinnya gimana Mas Iwan? Saya pakai yang 92 lah, RON 92 sesuai dengan ketentuan pabrik. Oke. Teman-teman, sekarang kita sampai pada akhir ulasannya. Jadi pertama, kami dari Grid Auto appreciate sama yang DFSK lakukan ketika video tanggapan dari berita mengenai gugatan para pemilik DFSK Glory 580 15 Turbo. Tim DFSK segera melakukan pengujian langsung. Hak jawabnya dipakai dengan baik untuk menunjukkan bahwa ini mobilnya fine nih dengan tanjakan, dan waktu itu tanjakan menuju gedung parkir dengan sudutnya 9 derajat yang di gedung parkir itu ya kenyataannya bisa menanjak bahkan dengan 7 orang penumpang. Dan ketika itu kami mencoba dengan berbagai skenario, baik yang traction control on maupun off, yang di transmisi D maupun S, atau AC mati maupun hidup. 7 orang penumpang baik-baik saja. Nah, kemudian ternyata dalam video tanggapan kami itu ada owner juga yang mengeluhkan hal yang sama, yaitu kesulitan Glory 580 menghadapi tanjakan, Mas Iwan. Nah, kami menemui langsung Mas Iwan dan kami izin untuk meminjam mobilnya. Boleh nggak nih kita coba mobilnya ngelewatin tanjakan yang pertama yang di mall ini. Dan ternyata fine-fine juga, dengan berbagai skenario pun juga fine-fine aja, bisa ngelewatin. Dan perlu saya infokan juga, mobilnya Mas Iwan itu menggunakan bahan bakar yang sesuai requirement, lalu servisnya pun juga rutin di bengkel resmi. Jadi ya secara teknis relatif sama dengan unit tes yang ada di DFSK, milik DFSK. Lalu ketika kami coba di tanjakan yang Mas Iwan permasalahkan, tanjakan Karoya di Serang, tadi teman-teman lihatlah videonya ya, itu sangat kesulitan bagi Glory 580 menanjak dari standing start. Kita coba baik traction controlnya di off kan, transmisi sudah di S, AC sudah mati, nggak bisa nanjak, bahkan mundur. Saya ngebayangin kalau misalnya itu saya alami dengan membawa anak istri, itu pasti akan membuat tekanan sih, bisa bikin panik gitu ya. Pada akhirnya mobil tetap bisa ngelewatin tanjakan cuma dengan berbagai trik. Misalnya saya mesti mundur dulu agak jauh untuk mencapai tanjakan yang lebih landai, lalu start lagi untuk membangun momentum, kemudian baru bisa ngelewatin tanjakan yang paling curam tadi itu. Tapi intinya adalah kalau standing start 580 dari hasil tes kami di tanjakan Karoya yang paling curam itu nggak bisa, teman-teman. Jadi ya yang sangat disayangkan adalah Glory 580 adalah SUV dengan 7 orang penumpang kapasitasnya. Artinya mestinya sih Glory 580 bisa menangani beban seberat itu, karena kesempatannya untuk diisi oleh 7 orang penumpang tuh besar banget di Indonesia, ditambah barang ya, jadi berat. Lalu SUV berhadapan dengan berbagai macam medan gitu, termasuk tanjakan. Ya mestinya sih sekali lagi untuk sebuah SUV 7 orang penumpang bisa ngelewatin jalan seperti itu dari standing start. Dan kami pun kembali ke DFSK Indonesia untuk meminta tanggapannya tentang 580 itu kesulitan menghadapi tanjakan seperti tanjakan Karoya yang sudutnya udah 14 derajat atau mungkin lebih gitu ya. Dan inilah jawabannya.
Iso kok sini. Ngarepe iki. Kemarin kan nggak bisa di sini. Iya, orang kira ora iso. Netral kesek jauh. Udah tarik rem. Udah motor udah lewat. Tarik rem. SD. Pancal langsung. Get. Oke ya. Oke, kita bisa. Aman. Terus bang. Itu satpam. Orang buat desut kok anu nem, jopo main mobil ketok.